Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka ataupun dari mahasiswa-mahasiswi dari berbagai kampus di Indonesia. Pada pagi hari ini atau pada hari ini saya akan share tentang karya ilmiah, yaitu salah satu syarat kelulusan dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Pada sesi ini saya akan berbagi video bagaimana saya membuat karir yang lalu dan alhamdulillah mendapatkan nilai skor yang cukup memuaskan dan juga tingkat plagiasi di bawah 20%. Perlu diketahui untuk teman-teman semua dari Universitas Terbuka bahwasannya pada tahun ini, mulai tahun kemarin 2022, itu ada kebijakan baru bahwa karir itu menjadi salah satu syarat kelulusan yang terpisah dari TAP. Kalau dulu TAP digabung dengan Karil, maka nilainya akan ditambahkan. Kalau sekarang Karil berdiri sendiri dan apabila teman-teman tidak lulus Karil, maka akan mengulang di semester berikutnya hanya untuk mata kuliah Karil. Nah, di sini saya akan berbagi karya ilmiah ke teman-teman semua, contoh dari karya ilmiah yang saya miliki, yang pernah saya kerjakan pada waktu saya menjadi mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya di program studi administrasi bisnis S1. Hal ini saya berikan karena banyaknya dari teman-teman Universitas Terbuka yang chat ke WA saya untuk share, ya, chat ke WA saya untuk share contoh karya ilmiah yang pernah saya kerjakan dulu. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat video tentang karya ilmiah, yang mungkin teman-teman yang belum nonton bisa ditonton dulu video saya sebelumnya. Untuk video kali ini akan saya share karya ilmiah saya. Jadi teman-teman bisa tahu contoh karya ilmiah yang pernah saya buat itu seperti apa. Tapi karya ilmiah ini adalah karya ilmiah kuantitatif atau kualitatif dikuantitatifkan. Nah, penasaran seperti apa? Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini ya teman-teman semua yang sedang menonton video YouTube saya pada sesi ini. Ini adalah salah satu karya ilmiah yang pernah saya buat. Sebelumnya saya juga pernah membuat karya ilmiah di S1 manajemen ya. Kebetulan saya juga S1-nya 2 kali. Yang pertama manajemen dan yang kedua saya mengambil administrasi bisnis. Administrasi bisnis ini selesai pada tahun kemarin 2022 di T2 ya. Nah, ini karya ilmiah saya sudah dicek Turnitin. Jadi teman-teman kalau nanti sudah buat karya ilmiah itu bisa cek Turnitin ya, dicek Turnitin dulu dia plagiasinya berapa. Kalau bisa jangan sampai di atas 20% ya teman-teman. Nah, itu ceknya di mana? Ceknya kalau saya dulu itu berada di tugas. Di karya ilmiah itu nanti ada namanya kolom tugas seperti kita di mata kuliah yang lain ada tugas 1, 2, 3 seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa masukkan ke situ, ditunggu saja. Biasanya tidak terlalu butuh waktu lama ya, tidak terlalu butuh waktu lama itu nanti akan muncul berapa nilai Turnitinnya. Nah, kalau misalkan Turnitinnya masih tinggi bisa dicek lagi untuk dikirim lagi tugasnya karya ilmiah ini. Tapi saran saya untuk cek Turnitin itu sebaiknya ketika karya ilmiah sudah selesai, jadi tidak terlalu mengulang-ulang ya untuk cek Turnitin. Tapi kalau menghendaki pengen setiap bikin dicek ya silahkan, itu terserah teman-teman semua ya. Nah, ini yang contoh dari saya, ini NIM saya kemarin ya. Nah, ini sudah saya cek Turnitinkan dan ini judul karya ilmiah saya. Jadi di awal teman-teman kalau bikin karil itu dibikin halaman judul yang rapi seperti ini ya teman-teman, supaya nanti kelihatan karil itu kelihatan semakin bagus gitu, dilihat semakin enak dan juga pembaca juga menarik. Jadi menarik pembaca sendiri untuk membaca hasil dari karya ilmiah teman-teman ini. Nah, karya ilmiah saya kemarin berjudul Analisis Kinerja Fundamental Subsektor Perbankan pada Indeks Kompas 100 selama pandemi COVID-19 di Indonesia.
Nah, ini judul karya ilmiah saya. Untuk judul ini teman-teman nanti bisa berkonsultasi dengan tutor di Karil teman-teman ya, judulnya yang baik, yang mana yang kira-kira cocok untuk teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman harus punya pandangan terlebih dahulu. Kalau saya kebetulan di administrasi bisnis, dan administrasi bisnis itu juga ada namanya mata kuliah yang berkaitan dengan keuangan, maka saya ambil karya ilmiah itu yang berkaitan dengan keuangan juga. Karena ini yang menurut saya mudah dan datanya itu ada, datanya itu sekunder. Jadi teman-teman kalau mau bikin karil, yang mudah itu pakai data sekunder. Kalau ini perhitungan ya, jadi karya ilmiah yang ada perhitungannya dikuantitatifkan itu tadi ya. Kalau teman-teman mau yang biasa seperti kualitatif ya nggak perlu data-data yang terlalu jelimet gitu ya. Jadi teman-teman bisa ambil data primer atau data sekunder ya teman-teman silahkan bisa disesuaikan sendiri nanti dengan karirnya sendiri ya. Nah, jadi judul ini penting, teman-teman harus punya plan dulu, teman-teman pengen karya ilmiah ini saya bikin seperti apa. Nah, itu teman-teman harus punya plan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika teman-teman sudah bikin, ternyata di tengah jalan, saya nggak sesuai nih sama judul ini. Nah, jangan sampai seperti itu, atau mungkin setelah teman-teman melihat video YouTube saya ini, teman-teman bisa memulai membuat karil. Jadi seolah-olah teman-teman tuh udah bikin karil melalui panduan saya ini nanti ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada kesulitan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin teman-teman belum paham, insya Allah saya terbuka untuk pertanyaan dari teman-teman semuanya. Entah melalui WA chat atau melalui kolom komentar di channel YouTube saya. Nah, ini halaman judul nanti diisi seperti ini ya. Jadi ada disusun oleh siapa, terus nanti ada NIM-nya. Untuk teman-teman yang mengambil gelar ganda seperti saya, yang dulunya sudah pernah ambil kuliah S1, terus A1 lagi, ketika membuat karya ilmiah, jangan dicantumkan gelar ya. Jadi ini yang perlu diingat, meskipun teman-teman sudah punya gelar, jangan dicantumkan gelarnya. Ya, maaf ya, agak ramai soalnya ini posisinya di pinggir jalan. Jadi kalau ketika ada yang lewat, saya terpaksa harus diam dulu ya supaya suaranya tetap terdengar. Nah, ini nanti di bawah sendiri bisa teman-teman isi untuk fakultasnya apa, terus universitas terbuka tahun berapa. Terus halaman berikutnya itu adalah abstrak. Nah, untuk abstrak ini teman-teman tidak perlu membuat abstrak di atas atau duluan ya teman-teman. Jadi jangan membuat abstrak itu duluan. Abstrak itu dibikin di paling belakang sendiri. Jadi setelah teman-teman ada sampul, itu langsung ke bawahnya ini, pendahuluan. Ya, jadi abstrak ini itu bikinnya itu belakangan. Kenapa? Karena abstrak itu menggambarkan isi dari seluruh karya ilmiah tadi. Jadi orang ketika baca abstrak itu, oh ini loh isinya di dalam karya ilmiah teman-teman itu tadi. Nah, si pembaca langsung udah tahu, oh ini loh isinya. Jadi ibaratnya itu ringkasannya gitu ya. Jadi abstrak sekali lagi diisi paling akhir. Nah, abstrak itu biasanya terdiri dari 3 kata kunci dan maksimal 5 kata kunci, setahu saya ya. Kalau mungkin salah, teman-teman bisa bantu koreksi. Jadi kata kunci ini ada 3 atau maksimal 5 kata kunci. Kalau saya senang pakai 3 saja, soalnya memang 3 kata kunci itu yang saya perlukan di sini. Nah, jadi teman-teman juga harus memikirkan kata kunci itu yang memang relevan dengan isi karya ilmiah teman-teman itu apa, nanti bisa dimasukkan di situ. Kalau saya kan memang yang saya perlukan adalah COVID-19-nya, terus analisis kinerja fundamental, baru regresi linear berganda. Karena di sini saya menggunakan uji analisis regresi, menggunakan SPSS dan juga EVIUS versi 10 pada waktu itu. Nah, terus selanjutnya teman-teman bisa masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini teman-teman juga harus mencantumkan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada ini katanya siapa, misalkan seperti ini menyebutkan kata Arilin ya, dan ini katanya seperti ini, menyebabkan kelumpuhan ekonomi tak terkecuali di Indonesia. Ini katanya siapa? Katanya Arilin tahun 2020. Nah, ini perlu dicatat di sini. Terus nanti
hasil dari ini dimasukkan ke daftar pustaka yang ada di paling bawah ya teman-teman. Jadi kalau sudah ini harus dicatatkan di paling bawah. Jadi kalau teman-teman bikin itu jangan sampai asal-asalan. Terus kalau bisa itu setiap kali teman-teman mengakses misalkan jurnal atau misalkan eh, dari manapun lah itu nanti setidaknya harus tertata rapi ya, ditulis dulu entah di kertas atau gimana, ditulis dulu. Nah nanti untuk ngisi daftar pustaka itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak ngisi daftar pustaka itu nanti juga kelihatan aneh kalau misalkan karirnya panjang daftar pustakanya sedikit sekali kan seperti nggak match gitu ya, nggak relevan gitu ya. Nah pendahuluan ini dimulai dari eh, teman-teman kenapa kok milih judul ini. Kalau saya kan milih ini karena kan ada suatu peristiwa ya, peristiwanya adalah pandemi COVID-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, China. Nah kemudian saya jelaskan sampai ke bawah, sampai sini, sampai bawah ini ya. Jadi nanti di sini ada juga akhirnya menulis penelitiannya dengan judul ini, analisis kinerja fundamental tadi, terus sampai bawahnya lagi. Nah, saya menggunakan variabel dependen apa, independennya apa, ya ini saya menggunakan dependennya ROA dan ROE, jadi aset dan ekuitasnya, kemudian independennya COVID-19, PAR, dan DER. Nah, terus ada landasan teori ya, untuk selanjutnya ada landasan teori yang perlu dimasukkan. Landasan teori ini seperti variabel independen yang saya gunakan adalah pandemi COVID-19, saya tulis dalam kurung dummy. Kenapa? Karena ini adalah dari kualitatif itu saya kuantitatifkan. Jadi dari berupa huruf saya bikin angka. Akhirnya saya tulislah pandemi COVID-19 ini sebagai dummy variabel ya. Kalau mungkin teman-teman belum jelas nanti bisa chat ke saya. Dan jadi dummy variabel ini bisa menggunakan kalimat seperti pengandaian ya. Kayak misalkan pada waktu sebelum dan sesaat pandemi COVID-19. Sebelum itu saya bikin 0 dan saat pandemi COVID-19 itu saya bikin 1. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian saya menggunakan per lagi, ada per di situ. Per itu nganunya apa ya, penjelasannya. Kemudian der, terus untuk variabel dependen ada ROA atau aset, kemudian ROE, dan penjelasannya itu seperti apa. Nggak perlu terlalu panjang ya, teman-teman, karena kita terbatas sama maksimal halaman yang eh, harus kita kerjakan. Jadi kalau di panduan, teman-teman bisa lihat di panduan bikin karya ilmiah ya, kita ada terbatas halaman di situ. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu melewati banget ya, kecuali untuk mengisi apa itu namanya, dan oke, saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Maksud saya untuk mengisi lampiran ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ada lampiran itu bisa dilampirkan di halaman setelah maksimal tadi ya. Saya juga menggunakan itu untuk melampirkan bukti perhitungan saya. Jadi nggak tiba-tiba muncul oh seperti ini, enggak. Jadi ada lampiran yang saya lampirkan untuk menguatkan hasil dari karya ilmiah itu tadi. Terus kemudian ada tabel penelitian terdahulu. Jadi teman-teman itu juga harus mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya itu seperti apa. Nah, kalau saya kemarin itu ada beberapa penelitian, ada tiga penelitian terdahulu yang saya gunakan dari Agung Anggoro Seto tahun 2021 berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Indonesia. Nah, ini kan relate ya, relate sama yang saya teliti. Dia juga meneliti sektor perbankan, saya pun juga meneliti sektor perbankan. Terus ujinya itu menggunakan metode analisis kuantitatif dengan uji Pirate Sample T-Test atau uji Wilcoxon. Nah, kalau Pirate Sample T-Test ini menggunakan SPSS ya. Kemudian hasilnya terdapat perbedaan ROE pada perbankan sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi hasilnya dari Agung Goroseto ini ekuitasnya terjadi perbedaan pada waktu sebelum dan saat pandemi COVID-19. Mungkin di situ perbankan itu ekuitasnya sebelumnya cukup besar karena ada pandemi COVID-19 akhirnya berkurang ya modal kerjanya untuk bank tersebut. Jadi ada perbedaan saat sebelum dan sesudah pandemi COVID dan saat pandemi COVID-19.
Terus untuk kemudian yang kedua dari Anissa Fitria menggunakan judul Analysis of Fundamental Factor and Micro Variable of LQ for Five Stock Prices and Banking Sector in Indonesia Stock Exchange 2019-2020. Nah ini juga relate, jadi menggunakan uji parent sample test dan normality test. Ini juga menggunakan SPSS. Nah, hasilnya adalah terdapat perbedaan signifikan terhadap variabel yang diuji secara tidak langsung mempengaruhi harga saham dari tahun 2019-2020. Nah, ini 1920 kan tahunnya pandemi COVID-19 itu 2020 ya. Jadi 19 itu mungkin sebelum dan 20-nya saat. Nah, untuk selanjutnya dari Arvina Dewi, dan ini judulnya adalah The Effect of the COVID-19 Pandemic on the Financial in the Indonesian Banking Sector. Nah, ini menggunakan ujinya model Wilcoxon Sector Rank dan Normality Test. Hasilnya terdapat perbedaan pada BOPO quarter 3 dan 2 pada financial performance quarter 3 sebelum dan setelah pandemi terdapat perbedaan. Nah, ini hasilnya. Nah, dari jurnal-jurnal ini teman-teman baru bisa membuat karya ilmiah juga. Jadi ada seperti rule ya, ada caranya juga teman-teman membuat itu, nggak asal membuat, tapi ada metode-metode yang perlu teman-teman tahu, dan juga sebelumnya itu teman-teman ngarahnya kemana. Terus teman-teman bikin ini itu sebelumnya ada penelitian apa yang sebelumnya terjadi, nah seperti itu. Jadi ibaratnya teman-teman mau menambah juga boleh, mau untuk membuat sendiri lagi juga boleh, cuman berbeda sektor mungkin ya, itu nggak masalah sih ya. Jadi bisa digunakan. Nah, terus kemudian di bawahnya itu ada namanya hipotesis. Ini untuk menguji teman-teman ini hasilnya nanti gimana. Nah, ini hipotesis saya yang pertama itu periode pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja fundamental ROA perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100. Terus yang keduanya, periode pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja fundamental ROE perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100. Nah, karena tadi saya kan inginnya kan aset dan ekuitas ya. Nah, akhirnya saya masukkan ke hipotesisnya. Untuk selanjutnya bisa masuk ke bab 2 yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini saya menggunakan kuantitatif. Nah, di sini harus ditulis juga kuantitatifnya gimana, terus menggunakan analisis seperti apa, pengujiannya menggunakan statistik atau gimana. Nah, ini ditulis terus datanya dapatnya dari mana. Itu ada di metode penelitian kalau saya kemarin ya. Terus juga dia itu berbentuk time series atau tidak, atau sampai teman-teman ini datanya itu diambil untuk sampling atau sekedar sampel, atau sampelnya itu menggunakan purposive sampling atau seperti apa, itu nanti dicatat di situ dan juga dimasukkan ke karya ilmiahnya. Nah, jadi teman-teman membuat misalkan purposive sampling. Ini purposive sampling ini menurut siapa? Kalau saya kemarin menurut Cooper and Schindler tahun 2019. Nah, itu juga ditulis di dalamnya karya ilmiah teman-teman semua ya. Terus untuk teknik pengolahan data itu saya menggunakan ini electronically processing data. Itu pertama saya masukkan dari Microsoft Excel dulu 2016 pada waktu itu. Dan kemudian EViews 10 untuk uji statistik yang dilakukan sebagai analisis data ya. Terus kemudian saya gunakan untuk khusus SPSS-nya cuma regresi linear berganda saja kalau nggak salah kemarin. Kalau atau uji normalitas ya. Itulah saya sedikit lupa sudahnya. Jadi ini teman-teman untuk gambaran ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanya ke saya ya. Ini saya kebanyakan menggunakan EViews-nya. Jadi SPSS itu kemarin hanya untuk salah satu uji ya saja kalau nggak salah. Atau mungkin malah nggak saya pakai kemarin SPS-nya. Ini saya juga sudah sedikit lupa karena sudah tahun 2022 kemarin ya. Ini saya gunakan di tahun 2023 untuk teman-teman yang sedang atau akan menjalani karya ilmiah ketika menonton video YouTube saya. Terus untuk bab 3, selanjutnya teman-teman sudah masuk bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini dari hasil dan pembahasan itu adalah uji statistik yang digunakan tadi.
Nah, ini pertama adalah uji statistik deskriptif. Jadi dideskripsikan dulu seperti apa hasilnya ketika dimasukkan ke uji-uji statistik itu tadi. Nah, nanti masukkan ke sini untuk kolomnya ya. Jadi hasil-hasilnya seperti apa dimasukkan ke sini. Nah, ini hasil yang dari uji statistik tabel ini nanti itu eh, ada di lampiran. Jadi tabel aslinya itu ada di lampiran. Ini tabel yang sudah kita modifikasi. Jadi sudah saya modifikasi seperti apa. Nah, di sini juga cantumkan pengolahan data dengan EVIUS 10. Ya, jadi cantumkan. Terus untuk membuat tabel itu juga jangan sekedar tabel 2.1 atau 3.1 itu enggak ya. Jadi ada tabel memang yang teman-teman bikin itu tadi berapa tabel ya. Jadi itu urut. Terus kemudian untuk uji asumsi klasik itu kan ada beberapa. Jadi yang pertama ada uji normalitas. Teman-teman harus cek dulu di probability plotnya, normal probability plotnya. Jadi dia itu normal atau tidak. Nah, ini teman-teman bisa masukkan ke dalam sini, ke dalam karya ilmiahnya. Jadi kalau ini kan tertulis ya, apabila hasil dari uji tadi lebih dari 0,05, data terdistribusi secara normal ya. Dan apabila kurang dari itu, maka distribusinya tidak normal. Jadi tinggal dicek aja hasilnya berapa. Nah, kalau lebih dari 0,05 terdistribusi secara normal. Saya rasa untuk hal ini tidak perlu saya bahas, tidak apa-apa ya. Saya yakin teman-teman sudah paham untuk uji-uji seperti ini ya. Ini hanya saya berikan contoh supaya teman-teman ada gambaran seperti apa ya. Nah, terus untuk ini gambar ini beda ya. Jadi tabel sama gambar itu beda. Kemarin saya ada beberapa anak yang minta saya untuk dibimbing karya ilmiah. Saya tidak mau membimbing karena saya bukan tugas itu ya, bukan tugas membimbing karya ilmiah. Cuman saya arahkan kalau tabel sama gambar itu tidak sama. Jadi jangan ditulis ketika di atasnya itu tertulisnya misal tabel 3.1 terus gambar jadi 3.2. Nggak bisa ya. Jadi kalau gambar ya sendiri, tabel ya sendiri. Karena itu nanti maksudnya sendiri-sendiri, nggak bisa jadikan satu, gambar sama tabel ya. Tapi untuk sumbernya tetap harus dicantumkan. Ini berarti saya kayaknya sumbernya full menggunakan EV10 ya kayaknya. Saya nggak menggunakan SPSS mungkin ini. Nah, ini untuk selanjutnya adalah uji autokorelasi. Ini salah satu contohnya dari teman-teman bisa dicek seperti ini ya. Jadi nanti, tapi kata-katanya jangan sampai mengikuti ya, kata-katanya jangan sampai mengikuti, karena kalau nanti teman-teman mengikuti, itu teman-teman kena plagiasi. Ini saya bersedia share pada teman-teman, tapi saya harap teman-teman tetap menjaga integritas ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman jadi kelihatan, oh ini kok nyontek ya. Itu ya, jadi jangan sampai ketika diuji Turnitin, wah ternyata plagiasinya tinggi banget nih. Nah, jadi saya harap ini bisa menjadi contoh saja, bisa diikuti tapi jangan ditiru seluruhnya ya. Jadi hanya beberapa kata-kata saja atau mungkin bisa dimodifikasi sendiri, terserah teman-teman gimana caranya ya. Terus ini ada uji regresi linear berganda. Nah, ini uji regresi ternyata ya benar teman-teman, saya tidak menggunakan SPSS untuk yang ini ya, mungkin yang SPSS itu untuk yang karir saya sebelumnya. Nah, ini diuji regresi linear berganda, jadi teman-teman sudah kelihatan nanti hasilnya seperti apa, nanti dimasukkan ke karya ilmiahnya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai nanti bisa masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini teman-teman bisa masukkan seperti ini saja, langsung apa yang jadi kesimpulannya teman-teman ya. Terus untuk sarannya juga, ini dari saran, ini peneliti menadari dan sebagainya, terus nanti di bawahnya ada berguna bagi siapa saja ya, bagi peneliti tentunya ya, terus juga bagi investor atau calon investor, kalau saya juga bagi perusahaan, karena ini kan berkenaan dengan bisnis, jadi ada kepentingan untuk perusahaan juga. Nah, terus baru kalau sudah selesai, ini ada di sini namanya daftar pustaka. Seperti yang saya tadi katakan bahwa saya kan mengambil kata-katanya Arilin ya. Jadi ya saya tulis di sini Arilin Erika Jimena. Nah, ini seperti ini. Terus tanggalnya tanggal berapa, terus
Saya juga menggunakan dari bukunya ini Adler Heimas Panurung Portfolio ini, terus juga Schindler, Business Research Method, terus ini menggunakan Tandelin Edwardus ya, ini tentang pasar modal. Nah ini daftar pustakanya, terus kemudian di sini ada lampiran. Jadi filenya tadi yang sudah diuji, deskriptif dan sebagainya tadi kan sudah dimodifikasi. Nah ini file aslinya seperti ini, aslinya dari pada waktu menguji. Nah ini terlihat di sini saya uji deskriptif itu di FUS pada tanggal 4, pada bulan 4 tanggal 14 tahun 2022. Jadi saya ngujinya di bulan 4. Ini kenapa kok bisa bulan 4? Terus terang, karena saya pernah S1 manajemen, saya ketika mau masuk karya ilmiah di administrasi bisnis, sebelum masuk itu saya sudah menguji terlebih dahulu ya. Jadi saya sudah membuat karya ilmiah terlebih dahulu. Jadi karya ilmiah saya bikin, sudah selesai, langsung saya kumpulkan. Ya. Jadi saya nggak ngikuti bimbingan itu ya, kayaknya cuma 1 minggu atau 2 minggu sebelum itu saya udah mulai bikin di awal, dan ini pada waktu uji ini kayaknya udah mulai berjalan. Oh maaf teman-teman, ini saya 2022.1 ya, sampai lupa, bukan 2022.2. Kalau titik 2 kan baru kemarin ya, nilainya baru keluar Januari Februari ini ya, saya 2022.1. Nah waktunya juga ada di sini 16.52, jumlah sampelnya juga ada. Nah ini sudah bisa dibaca sendiri ya, ini hasilnya seperti ini. Nah ini untuk uji Turnitinnya, kalau teman-teman sudah uji Turnitin lewat tugas ya, tugas yang ada di e-learning mata kuliah Karil. Jadi teman-teman bisa cek hasilnya, originality reportnya itu ini 19% similarity index. Jadi sudah di bawah 20%, itu sudah aman banget ya teman-teman. Jadi teman-teman saya yakin bisa lolos Karil kalau sudah di bawah 20%. Tapi untuk masalah nilai itu nanti tergantung sama pihak universitas terbuka ya. Jadi yang penting teman-teman memberikan yang terbaik dan teman-teman bisa lolos Karil. Harapan saya setelah teman-teman melihat video karya ilmiah yang saya share ini, teman-teman bisa mencoba membuat terlebih dahulu bagaimana karya ilmiah yang teman-teman bikin untuk ketika nanti sudah mulai berjalan mata kuliah Karil itu. Jadi kalau bisa sebelumnya sudah dibikin, biar nanti nggak sampai keteteran ya teman-teman. Karena bikin Karil itu, kalau emang teman-teman bikinnya pengen yang bagus, itu lama. Jadi nggak bisa, butuh waktu sebentar. Ibaratkan ini kalau di kampus yang lain itu skripsi ya, jadi skripsi itu nggak bisa sebentar langsung jadi. Karil pun juga sama, kalau memang teman-teman perlu data itu nggak bisa, sekali lagi saya ulang ya, data itu nggak bisa diinput cepat. Kalau kecuali teman-teman mau lembur-lembur tiap hari ya, itu bisa dimaksimalkan di situ. Ya jadi mungkin sekian video yang sudah saya share ke teman-teman. Ya, semoga nanti memberikan manfaat dan memberikan pencerahan. Share ini saya berikan pada teman-teman semua dengan harapan teman-teman bisa lolos karya ilmiah dan menjadi mahasiswa yang dinyatakan lulus dari universitas terbuka. Jadi jangan sampai sudah ada namanya TAP kan ada yang diuji beberapa mata kuliah utama, terus ada lagi karya ilmiah yang bikin beban. Jadi saya nggak mau teman-teman ada beban itu. Nah, gimana akhirnya saya share supaya teman-teman juga bisa membuat karya ilmiah lebih awal sebelum dimulainya bimbingan. Tapi kalau sudah bimbingan ya jangan kalau udah selesai terus dikasihkan keseluruhan ya, karena kemarin saya pengalaman langsung saya berikan dalam kondisi sudah jadi. Akhirnya tutornya ya kaget, dikira saya ibaratnya nyuruh orang gitu ya, nyuruh joki gitu, untuk bikin, padahal enggak sama sekali.
Padahal saya waktu itu sudah bergelar master degree MBA dari S2. Dan kebetulan karir itu saya bikin ketika 1 semester setelah saya lulus dari S2. Akhirnya saya jelaskan pada tutor bahwasanya saya memang sudah pernah mengerjakan karir pada waktu S1 manajemen kemarin di UT juga, dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian karir ini makanya saya bikin lebih cepat karena memang sudah punya pengalaman sebelumnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti dan menyimak video YouTube saya sampai akhir. Kalau mungkin ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini semata-mata saya hanya sharing pada teman-teman, bukan bermaksud sombong atau ingin pamer dan sebagainya, tidak. Saya hanya ingin memberikan pencerahan pada teman-teman yang sedang galau atau sedang bingung bagaimana sih karya ilmiah itu. Ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban dari teman-teman semua. Semoga sukses membuat karirnya dan semoga menjadi mahasiswa yang hebat di Universitas Terbuka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.